Ya, oke anak-anak semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum sederhana pengukuran menggunakan jangka sorong dan neraca Ohaus 3 lengan. Sebelum kita melakukan kegiatan percobaan, apakah di sini sudah ada yang pernah melihat bagaimana sih bentuk jangka sorong? Bagaimana sih bentuk neraca Ohaus 3 lengan? Apakah sudah ada yang tahu bagaimana bentuknya? Sudah pernah ada yang melihat? Nah, belum ya? Iya, nah, kalian pada pembelajaran hari ini akan mengetahui bagaimana itu bentuk jangka sorong, bagaimana itu bentuk neraca Ohaus 3 lengan. Nah, bentuk jangka sorong dan neraca Ohaus 3 lengan itu berbeda dengan penggaris, dengan neraca yang mungkin kalian pernah lihat. Nah, kalian pernah kan memegang penggaris, melihat penggaris? Iya. Ya, sekarang juga kalian tentunya membawa penggaris ya. Nih. Nah, kalau untuk gambar ini, kedua timbangan ini, apakah sudah pernah ada yang melihat? Iya, wah banyak yang sudah melihat ya. Ya, biasanya kalian melihat di mana? Di pasar, betul, atau di warung ya, di warung buah, di pasar banyak sekali ya timbangan seperti ini. Wah, sering pergi ke pasar ya bersama orang tuanya. Wah, rajin sekali. Baik sekali ya, bagus sekali kalian sudah pernah melihat dan tahu bagaimana bentuk penggaris dan neraca timbangan. Apakah sudah pernah ada yang menggunakan neraca ini timbangan di pasar? Ya, bagus sekali ya jika kalian pernah melihat, pernah menggunakan penggaris dan juga timbangan yang ada di pasar atau di warung. Nah, jika penggaris pasti kalian sering menggunakannya ya. Karena pasti sering ada yang membawa penggaris ke sekolah. Nah, berikutnya ini ada gambar jangka sorong. Nah, jangka sorong itu bentuknya seperti ini ya anak-anak. Nah, di bagian atasnya itu terdapat rahang dalam atau rahang atas yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Kemudian di bawahnya itu yang besar ya, itu ada rahang luar atau rahang bawah. Nah, itu sebagai pengukur utamanya. Kemudian ada yang bisa diputar-putar. Nah, itu baut pengunci rahang. Gunanya untuk agar saat kita menggunakan jangka sorong tidak bergeser saat membaca ukuran. Jadi agar perhitungannya dan pengukurannya tepat ya anak-anak. Kemudian di situ ada skala Vernier atau skala Nonius ya anak-anak. Nah, nanti juga kalian akan menghitung skala Nonius. Nah, untuk membaca skala Nonius ini akurasinya hingga 0,05 mm ya. Nanti gambarnya akan Ibu tampilkan terus ya agar kalian mudah nanti dalam percobaannya dan kalian mudah mengingatnya karena bisa melihat lagi gambarnya ya, tinggal minta ya anak-anak. Nah, kemudian di situ ada skala utama. Nah, bisa standar metrik ataupun inci. Nah, di bawahnya itu untuk yang garis-garis di bawahnya itu juga termasuk skala utama. Namun dia termasuk dalam satuan internasional dengan satuan milimeter ya anak-anak ya. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana bentuknya jangka sorong? Ya, kemudian yang di paling ujung itu ada tangkai ukur kedalaman. Jika kalian ingin mengukur kedalaman botol, kedalaman spidol ya kan. Spidol itu ujungnya kan ada yang berlubangnya itu. Nah, itu bisa kalian ukur berapa kedalamannya. Nah, kemudian ada bagian-bagian neraca Ohaus. Nah, kalian harus mengenal dulu alatnya itu seperti apa sebelum melakukan percobaan ya anak-anak ya. Nah, di neraca Ohaus 3 lengan ini ada banyak ya anak-anak ya. Yang berbentuk bulat itu disebut dengan piringan wadah beban atau untuk meletakkan beban, untuk meletakkan buku misalkan nanti kalian ingin mengukur buku, untuk meletakkan tempat pensil. Nah, kalian letakkan di situ ya anak-anak ya. Kemudian di bawahnya bulatan itu ada skrup atau knop. Nah, itu tuh knop kalibrasi ya.
Kemudian ada beban geser. Nah, nanti beban geser ini kalian geser-geser sampai 3 lengannya ini berapa seimbang, tidak ke bawah dan juga tidak ke atas ya. 3 lengan itu tuh ada 3, ada puluhan, ada satuan dan juga ada ratusan. Kemudian ada titik nol. Nah, bagian beban geser ini kalian geser-geser di antara 3 lengan sampai titik nolnya itu rata. Nah, di titik nol ya, anak-anak ya. Oke. Sudah paham anak-anak? Ya, nanti kalian bisa tanya-tanya lagi sembari kalian melakukan percobaan ya anak-anak ya. Nah, berikutnya Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara menggunakan jangka sorong dan juga neraca Ohaus 3 lengan. Nah, pada penasaran gak nih cara pakainya gimana? Gampang kok ya, tinggal digeser-geser. Yang penting kalian teliti membaca angkanya ya anak-anak ya. Ya, kita mulai ya anak-anak ya videonya. Nah, oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Giri. Nah, kita akan belajar membaca jangka sorong. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini ya. Nah, ini kita jepit ya kan, kalau sudah kita kunci di belakangnya ini. Nah, jadi ketika ini lepas kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam seperti ini, dikendorkan dulu, ini dimasukkan, nah kita tarik seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal lepas. Nah, ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah, kedalaman seperti ini, dimasukin, kemudian rahang bawahnya kita dorong, tek. Nah, seperti ini. Nah, maka akan terukur. Oke, teman-teman jelas ya? Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah, di sini ada ukuran senti, yang bawah ini dalam ukuran senti ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas dalam inci. Nah, kita menggunakan skala yang bawah saja supaya karena sering kita gunakan. Oke, ini namanya skala bawah ini. Ini namanya skala bawah. Oke, ini skala bawah. Sedangkan yang atas ini namanya skala atas. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lihat angka 0 itu beradanya di mana? Lihat angka 0 ini. Nah, angka 0 itu berada di antara 2,7 dan 2,8. Kita lihat nih 2,7 dan 2,8. Ini 2,7, ini 2,8. Yang kita pilih 2,7. Nah, sekarang dicari skala bawah yang sejajar dengan skala atas. Lihat ini dengan atasnya tidak sejajar, ini dengan atasnya tidak sejajar, dan seterusnya, sehingga kita kalau melihat ke sini ada satu yang paling sejajar. Kita lihat nih. Nah, di sini teman-teman, ini lihat nih, jelas ya teman-teman ya. Nih, ini nilainya 65 ya kan, ini 6, 6,5, 7, yang kita pilih 65, maka kita tulis di belakangnya adalah 65 cm. Oke, jelas ya teman-teman. Satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Oke ya. Nah, lihat ini. Di sini 0 berada di mana nih? Berarti 6, berapa ini? 6,0 ya kan? Karena apa? Dia berada di sini nih, di antara 6,1 sama 6,0. Jadi kita pilihnya 6,0. Kemudian kita cari garis yang sejajar. Mana yang paling sejajar? Cuma ada satu garis, satu titik atau satu skala yang sejajar dengan atasnya. Nah, ini 7 ini segaris dengan skala yang atasnya, maka yang kita pilih adalah 7 cm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, sukses. Nah, selanjutnya
Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan neraca Ohaus 3 lengan. Ya, mudah kok ya anak-anak ya. Kalian tinggal memperhatikan pasti bisa deh. Tidak sulit seperti yang kalian bayangkan. Nanti saat percobaan berlangsung, kalian semua, Ibu harap kalian semua mencoba ya bagaimana sih mengukur menggunakan jangka sorong dan neraca Ohaus. Nah, setiap anak berganti-gantian menggunakan jangka sorong dan neraca Ohausnya ya, agar semuanya bisa merasakan dan mempunyai pengalaman bagaimana caranya menggunakan jangka sorong dan juga neraca Ohaus ya anak-anak ya. Oke, kalian saling membantu ya. Ya, berikut demonstrasi menggunakan neraca Ohaus 3 lengan. Sudah selesai anak-anak ya. Apakah kalian sudah sedikit paham bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Ya, ada yang ingat nggak bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Yuk, angkat tangan yuk yang bisa. Coba sebutin gimana caranya. Yang simpel aja ya. Ya, ayo silahkan dulu. Ya. Terus? Ya. Ya, yang lain ada yang mau menambahkan? Jawaban dari Lulu? Iya, silakan Diki. Ya. Ih, pintar sekali ya. Bagus sekali anak-anak. Lulu dan Diki, terima kasih. Nah, selanjutnya, apakah ada yang masih ingat bagaimana cara menggunakan neraca Ohaus 3 lengan? Mudah kan ya? Kalian bisa kan? Ih, alhamdulillah banget kalau kalian sudah bisa. Ya, sudah sedikit paham ya bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan neraca Ohaus 3 lengan. Ya. Yuk, langsung yuk kita melakukan percobaan. Nah, silakan masing-masing dari perwakilan kelompok untuk mengambil SLKS praktikumnya ya. Satu kelompok satu ya anak-anak ya. Yuk sini. Nah, silakan kalian kerjakan bersama-sama dan silakan juga nih kalian ambil jangka sorong dan neraca Ohausnya ya. Nah, karena hanya ada 3 jangka sorong dan 3 neraca Ohaus, maka digunakan secara bergantian ya. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 menggunakan jangka sorong terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 4, 5, dan 6 silakan ambil neraca Ohausnya. Ya, hati-hati ya anak-anak ya.
Ya, silakan baca panduannya di LKS praktikum tersebut. Ya, kalian buka dulu yuk. Lihat. Nah, di sana sudah ada keterangan bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan juga neraca Auhaus. Kalau kalian lupa, kalian tinggal baca LKS-nya. Kalau kalian masih kurang paham, panggil ibu ya anak-anak ya. Tinggal tanya, "Bu, ini gimana sih, Bu?" gitu. Ya, ibu akan terangkan lagi. Ya, silakan. Kerjakan bersama ya anak-anak ya, saling membantu. Ya, kalau ada temannya yang masih kurang paham, lalu di kelompok tersebut ada yang sudah paham betul, ya silahkan diajarkan temannya. Itu bagus sekali anak-anak ya. Yuk. Ya, silahkan dimulai ya anak-anak ya. Diisi, di situ kan ada tabel. Nah, kalian isi, kalian lakukan pengamatan apa yang kalian ukur, tuliskan nama bendanya, apa yang diukur. Nah, kemudian catat hasil pengukurannya ya anak-anak ya. Ya, silahkan. Ya, anak-anak, ibu beri waktu 45 menit ya untuk melakukan percobaan. Silahkan kalian melakukan percobaan. Jika misal kelompok 1 sudah selesai menggunakan jangka sorong, semua anggota kelompoknya sudah mencoba bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan sudah mendapatkan semua hasil pengukurannya, silahkan tawarkan ke kelompok 4, 5, 6 apakah sudah ada yang selesai menggunakan neraca Auhaus. Jika sudah, kalian bergantian ya, bertukaran. Silahkan ya anak-anak ya. Jika ada yang masih kurang mengerti, ayo langsung tanyakan saja ke ibu ya anak-anak ya. Ya, lanjutkan ya anak-anak, 45 menit dari sekarang. Ya, bagaimana di kelompok ini? Apakah sudah? Apakah kalian mengerti? Ya, Lulu sudah ngerti ya Lulu ya? Iya. Nah, ini Dwi gimana? Sudah? Sudah mencoba jangka sorongnya? Sudah? Ya, gimana? Gampang kan? Iya, betul. Bagus sekali ya. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk yang penggaris itu kalian, itu kan ada 4 tabelnya. Ada satu tabel dan ada 4 kolom. Nah, kalian tuliskan nama bendanya. Misal kalian menghitung buku catatan yang kecil. Nah, lalu kalian tuliskan hasil pengamatannya itu berapa. Ya, boleh berganti-gantian ya. Silahkan dicoba satu persatu. Kemudian untuk jangka sorong, kalian di situ kan ada gambar jangka sorong. Nah, kalian kerjakan dulu terlebih dahulu untuk bagian nomor 1 itu apa namanya dan fungsinya apa ya anak-anak ya. Tadi kan ibu sudah jelaskan. Iya. Oke. Silahkan dilanjutkan ya. Yuk, anak-anak di kelompok ini bagaimana? Apakah sudah? Oh, tabel yang mana? Oh, yang perhitungan jangka sorong ya. Iya. Nah, jadi kalian menghitung skala utamanya dulu, yang dalam satuan milimeter. Kemudian kalian hitung pengukuran dengan skala nonius. Setelah itu kalian tambahkan. Nah, jadinya berapa skala utama ditambah skala noniusnya. Oke? Ya, mudah kan ya? Bisa ya? Ya, skala nonius yang atas, skala utamanya yang bawah. Ya, pintar sekali ya. Oke, dilanjutkan ya. Temannya yang belum, silahkan bergantian. Ayo dikasih kesempatan temannya untuk mencoba ya anak-anak ya. Ya. Oke anak-anak. Kemudian ya gimana kelompok ini menggunakan racanya? Bisa? Ya, kalian itu kan ada 5, ada angka 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Nah, angka 1 apa namanya? Kalian tuliskan di situ. Kemudian fungsinya untuk apa ya anak-anak. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Ya, coba kalian diskusikan. Salah tidak apa-apa, kan namanya juga masih belajar. Kalau salah nanti bisa Ibu betulkan ya anak-anak ya. Salah tidak apa-apa. Jangan takut salah. Oke, anak-anak? Ya, dicoba ya.
bergantian menggunakan neracanya. Ayo, yang belum siapa? Silahkan mencoba ya. Ya, gimana? Bisa menghitungnya anak-anak? Bisa, ya, bagus sekali. Dilanjutkan ya. Nah, jika kalian sudah selesai, kalian bisa mengisi diskusi berupa 10 soal ya anak-anak ya. Kalian jawabnya bersama-sama. Jika kalian sudah isi, ya kalian buat kesimpulannya. Itu kan di situ ada kolom kesimpulan. Bagaimana percobaan hari ini, bagaimana menggunakan jangka sorong, menggunakan penggaris, menggunakan neraca ya anak-anak ya. Silahkan kalian buat kesimpulannya. Jangan takut salah. Apa yang telah kalian kerjakan silahkan dibuat kesimpulannya. Itu bagaimana ya anak-anak ya. Oke, anak-anak sudah 45 menit ya. Ibu harap semuanya sudah mencoba. Ada yang belum kebagian untuk mencoba jangka sorong atau neraca? Ya, sudah semua ya anak-anak ya. Ya, bagus sekali. Terima kasih kalian sudah bekerja sama dan memberi kesempatan temannya untuk mencoba menggunakan jangka sorong dan juga neraca OHAS ya. Kerja bagus anak-anak untuk hari ini. Nah, selanjutnya silahkan perwakilan dari kalian atau satu kelompok secara bergantian maju ke depan yuk anak-anak yuk. Kalian terangkan atau berikan kesimpulan kalian di depan kelas. Nah, beritahukan teman-teman kalian bagaimana praktikum hari ini dan bagaimana kesimpulan yang dapat dibuat oleh kelompokmu ya. Yuk, mulai yuk dari kelompok 3. Yuk, maju yuk kelompok 3 yuk. Ya, silahkan perkenalan diri dulu. Kemudian kalian dapat data berapa aja, menghitung apa saja ya. Kemudian kesimpulannya bagaimana dari perhitungan menggunakan penggaris, jangka sorong dan juga neraca OHAS ya anak-anak ya. Ya, silahkan. Ya, bagus sekali dari kelompok 3. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Hore. Bagus sekali, kerja bagus untuk kelompok 3. Yuk, selanjutnya kelompok 5. Yuk, maju yuk. Ya, silahkan ya. Kalian berikan penjelasan kalian mengenai kesimpulan yang telah kalian dapat dari percobaan hari ini. Silahkan kelompok 5. Ya, terima kasih kelompok 5. Bagus sekali, baik sekali ya pekerjaan kalian ya. Apakah ada yang mau mengajukan diri untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya? Ya, bagus sekali. Yuk, maju yuk, yuk, yuk. Kelompok 2 yuk, silahkan. Yuk, sini. Ya, ayo, silahkan mempresentasikan hasilnya ya. Ya. Yuk, oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Hore, bagus sekali ya. Kerja bagus kelompok 2. Ya, yang terakhir kelompok 6. Semangat ya. Semuanya masih semangat kan? Ya, ayo perhatikan temannya yang sedang mempresentasikan. Yuk, silakan yuk kelompok 6 yuk. Ya, oke, baik sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Hore, semuanya kerja bagus ya. Kalian sudah bisa menggunakan jangka sorong, kalian sudah bisa menggunakan neraca OHAS 3 lengan ya. Kalian sudah paham ya bagaimana, dan kalian sudah tahu bagaimana bentuknya itu jangka sorong dan juga neraca OHAS 3 lengan ya. Kalian juga sudah memiliki pengalaman yang bagus karena sudah mencoba dan memakai jangka sorong dan juga neraca OHAS ya. Zaman ibu dulu waktu sekolah SMP kelas 1, wah, ibu hanya belajar teori saja, belum pernah menggunakan jangka sorong dan juga neraca OHAS 3 lengan. Ya anak-anak, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, sudah melakukan percobaan. Selanjutnya, ibu berikan tugas ya untuk kalian melakukan pengukuran di rumah menggunakan penggaris dan juga jengkal atau apapun yang bisa dijadikan pengukuran. Kemudian kalian bandingkan hasil pengukurannya dengan penggaris. Tentunya hal tersebut akan lebih mudah ya, karena kalian sudah menggunakan jangka sorong dan juga neraca. Nah,
Nanti di tugas tersebut kalian jelaskan bagaimana hasil pengukuran menggunakan penggaris dan juga hasil pengukuran menggunakan jengkal atau benda yang lainnya yang terdapat di lingkungan sekitar rumah kalian. Kalian bisa bekerja sama dengan teman kalian, kalian bisa bekerja sendiri, kalian bisa berdiskusi dengan sesama teman juga ya untuk mengerjakan tugas ini. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan tanyakan ke ibu ya anak-anak ya. Terima kasih.